Ya pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program Surabaya Now, program obrolan santai seputar hal-hal yang sedang kekinian dan juga hal-hal seputar zaman now pastinya. Dan saat ini di studio sudah kedatangan bintang tamu yang istimewa. Siapakah mereka? Wah, ini dia dari komunitas Bonek Jevolution Surabaya. Langsung aja kita sapa, ada Mas Tia dan juga ada Capo Puye. Apa kabar? Baik. Wah, ini dari namanya udah kelihatan ya, komunitas Bonek Jevolution. Nah, mungkin orang sepintas pasti tahu, oh ini gabungan dari para bonek, supporternya Persebaya, betul ya? Nah, mungkin secara detailnya bisa dijelaskan seperti apa sih sebenarnya komunitas Bonek Jevolution sendiri? Ya, boleh gantian nanti. Ya, mungkin awal mula mungkin ini kita terbilang baru. Dalam arti baru, kita kan baru beberapa bulan ini. Cuma awal terbentuknya kita pertama kali itu 2009 bulan Juni tanggal 30. Jadi 30 Juni 2009. Itu pun terbentuknya kita dulu bukan nama Jevolution. Oh. Jadi melainkan nama Bonek Revolution. Mungkin dulu 2009 dulu mungkin ada kejadian yang nggak bisa terlupakan. Jadi apa ya, ibaratnya kalau untuk mengenang tragedi Bandung dulu yang ada satu pertandingan yang membuat kita itu nggak bisa lupa, terkesan, sedih, haru semua itu. Jadi waktu kejadian di Bandung tanggal 30 Juni itu ada pertandingan Persebaya lawan PSMS Medan, laga playoff untuk masuk ke Liga 1, Liga kasta tertinggi waktu itu. Makanya kita bentuk tanggal 30 Juni 2009. Sebelumnya itu memang sudah ada. Nah, setelah itu selama satu dekade kan, selama 10 tahun, sudah 10 tahun. Mungkin ada pro dan kontra, akhirnya yang menyebabkan kita memisahkan diri. Akhirnya kita bentuk Bonek Jevolution, ada yang bisa disebut nama BGV. BGV. Iya, oh, BGV. Nama kerennya itu ya, BGV. Ya, nama yang sering disebut-sebut BGV. Ya. Mungkin saya mau menambah aja, maksudnya Bonek Jevolution itu artinya adalah bonek generasi evolution. Apa itu? Mungkin lebih spesifiknya itu kita kan juga menaungi dari segala usia, termasuk para adik-adik kita yang masih sekolah juga pelajar, ada juga yang sudah rumah tangga, makanya kita selipkan nama generasi. Tujuannya mungkin kita bonek ini termasuk komunitas ini terus bergenerasi, tapi generasi yang berangsur-angsur, yang dulunya memang dicap jelek jadi yang baik, sekarang yang baik kita mau yang jadi lebih baik. Maksudnya dalam di masyarakat, untuk ke masyarakatnya kita semoga bisa menjadi yang lebih baik ya. Kita selipkan nama Bonek Generasi Evolution, perubahan dari generasi bonek seperti itu. Luar biasa ya, jadi ada makna perubahannya gitu ya, bisa menjadi lebih baik gitu ya. Memang sebenarnya kalau di Bonek sendiri tuh banyak sekali ya komunitas-komunitas ya sebenarnya ya. Banyak ya. Oke. Nah, ini dari Mas Tian, terus Capo Puye sendiri itu gimana ceritanya gitu setelah ya mungkin dulunya kan gabungan dari Bonek Revolution ya. Nah, bisa ketemu tuh gimana? Matuk jadi akhirnya itu tadi komunitas Bonek Revolution. Ya, awalnya. Mungkin dari teman. Waktu itu awal terbentuknya saya ketemu sama Mas Capo ini 2010. Soalnya di wilayah yang sama, Pacar Kembang waktu dulu. Oh, iya. Ketemu 2010, cuma saya mulai 2009 waktu itu. Jadi ketemu. Cuma habis itu setelah itu kita kan kembang, mungkin karena kerakatan, mungkin karena visi. Dari cangkruan. Dari cangkruan. Iya. Akhirnya kenapa kok sampai sekarang ini, mungkin satu dekade lebih ya, saya sudah mengenal Mas Capo. Mungkin karena visi dan misi itu yang sama. Jadi target kita minimal kita dasari dari diri kita sendiri. Kita memulai perubahan dari diri kita sendiri.
Awal mungkin perubahan yang awal-awal itu mungkin yang sepele aja lah kita. Kalau yang sering terjadi kan helm pakai safety riding itu. Ya, betul. Itu sering sekali. Jadi kita semboyankan untuk safety riding semua. Jadi kita koordinasikan, kita bilang ke anak-anak pelan-pelan, mungkin emang susah, mungkin didasari dari kita. Jadi kayak untuk berangkat ke GBT untuk mendukung Persebaya itu pakai helm semua, lengkap gitu. Jadi nggak ada yang nggak pakai helm gitu kan. Itu kan juga niatnya kan untuk perubahan yang awal dini gitu. Ya, mungkin kalau dari sikap yang biasanya itu tiket tidak pernah beli, yang sering bobo, kita nggak budayakan itu gitu loh. Jadi kita dasari dari kita semua untuk anggota kita semua gitu loh. Iya, betul. Jadi sisi perubahannya itu ya dari diri sendiri ya, tertib berlalu lintas ya. Karena memang banyak sekali orang-orang itu berpendapat, wah biasanya kalau bonek lewat pasti nggak pakai helm gitu ya. Terus pasti kalau lewat itu pasti bikin rusuh pengendara-pengendara lainnya. Nah, itu mengedukasinya gimana itu? Mungkin ke adik-adik kan memang banyak ya anggotanya ya. Berapa sih anggotanya? Saat ini ada 250 lebih. Wow. Itu yang terdata ya, terdata untuk KPS, kartu Persebaya selamanya. Ada kartu Persebaya selamanya. Apa itu kartu Persebaya selamanya? Kartu Persebaya selamanya kan ini yang proyeknya untuk manajemen, dari manajemen untuk meminimalisir bonek. Jadi kartu Persebaya selamanya itu difungsikan untuk kita semua, kembali ke kita. Jadi untuk didata semua, jadi tidak liar seperti yang dulu-dulu. Mungkin ini perkembangan zamannya, ini bagus sekali soalnya ini proyeknya manajemen. Lebih terkoordinasi mungkin. Jadi kalau ada apa-apa, kalau ada kecelakaan, mungkin itu ada itunya apa? Ada santunannya. Santunan dari Persebaya Selamanya. Luar biasa ya. Oh, jadi memang bonek juga terorganisir juga dan juga secara sistematis juga di cover juga gitu ya sama manajemen ya. Di dalam KPS itu juga kan ada tiketnya juga, jadi kita nggak perlu kalau zaman dulu kan pesan tiketnya antri, sekarang enggak, punya KPS sudah pasti punya tiket, jadi tinggal menukarkannya aja ya. Jadi kalau dulu kan antri kan belum tentu dapat tiket, cuman sekarang sudah dinaungi sama manajemen, difasilitasi sama manajemen seperti itu. Wow, kartu Persebaya selama itu ada iurannya nggak? Enggak, cuma sekali pakai itu kali yang bikin itu 20.000. Itu fungsinya banyak sekali. Jadi kita akan dipermudah untuk masalah tiket, jadi nggak ada yang ngerundel lagi perkara tiket gitu. Itu juga pada akhirnya bisa meminimalisir kerusuhan ya. Karena kan kalau antri tiket bejubel nggak dapat tiket kan marah, biasanya kan gitu ya. Oh, jadi banyak sekali fungsinya, proteksi juga. Wah, keren ya ini ya. Oke. Nah, kalau dari Capu Puye sendiri, Mas Capu Puye ini namanya unik ya, Capu Puye. Capu Puye itu apa sih sebenarnya? Kalau Capu itu kan nama dari mungkin sebutan untuk Dirijen. Kalau zaman sekarang itu namanya Capu. Ya, jadi anak-anak kalau manggil seorang Dirijen itu kan sekarang Capu gitu. Dirijen itu maksudnya yang mimpin untuk jalan-jalan komando gitu tribun. Ya? Komando tribun. Komando tribun. Ya. Oke. Dirijen kan komando tribun. Jadi nama sekarang itu kalau anak-anak zaman sekarang manggilnya Capu. Capu. Jadi yang mau dinir juga masalah koreo juga ya, koreo jalan-jalan juga ya. Koordinator tribun, komando tribun juga di stadion. Terutama kalau saya di Tribun Kidul, kan di GBD itu ada 4, ada Tribun Greenwood, ada Tribun Timur, ada Gate 21, dan juga ada Tribun Kidul. Kita BGV bernaung di Tribun Kidul. Oh, kenapa milih di situ? Keramat, Tribun Keramat. Soalnya dulu sebelum ada GPT, kan dulu stadionnya Surabaya itu cuma Gelora 10 November ya. Kita itu dari dulu itu lihatnya itu di belakang gawang. Gitu. Di belakang gawang yang notabene selatan. Cuma akhirnya familiar itu kidul gitu loh. Orang-orang kan Surabaya kan panggilnya kan kalau selatan kan kidul, lari kidul-kidulan gitu. Jadi kita jadi kita tetap bernaung di Tribun Kidul, tetap di Tribun Selatan itu tadi.
Nah, Tribun Kidul kan banyak nih. Misalnya kok tiba-tiba nggak ditempati sama komunitas bonek yang lainnya gimana? Oh, memang banyak kok, banyak sekali komunitas di Tribun Kidul itu. Pernah nggak sampai nggak kebagian Tribun Kidul gitu? Nggak pernah ya? Enggak. Selalu kebagian ya? Memang kan Tribun Kidul satu naungan, cuman pemilik dari Tribun Kidul ya semua komunitas yang ada di Tribun Kidul. Jadi bukan punya perorangan atau punya siapa, yang punya ya komunitas yang bernaung di Tribun Kidul. Jadi kalau di seluruh komunitas sudah pasti akan mendapatkan tempat di sana. Oh, jadi memang sudah mereka tahu ya, Iya. posisinya masing-masing Posisi ya. Oke, tempatnya berarti kalau masing-masing. emang di sini tuh sudah pasti biasanya komunitas A, B, C gitu ya. Iya, cuman kita juga tidak melarang atau untuk komunitas yang lain yang belum bertribun masuk di Tribun Kidul, kita tidak larang, silakan. Kita welcome sama komunitas mungkin yang tidak bernaung di situ. Jadi tidak harus juga komunitas yang bernaung di Tribun Kidul yang untuk di Kidul enggak. Oh, iya, iya. Biarpun perorangan ataupun komunitas yang tidak bernaung juga boleh kok. Boleh-boleh aja ya. Boleh-boleh aja. Nah, kalau Mas Capo Puye itu apa tuh? Dulu kan ceritanya kalau nama Puye itu di kampung itu ada ada dua nama yang sama. Kalau di kampung itu saya panggilannya kan Arif, ada dua nama yang sama. Terus ada tetua di kampung itu manggil kenapa kok ada nama Arif itu ada dua di kampung ini. Yang satunya dipanggil aja Puye gitu. Puye kan identiknya sama apa ya? Enggak, kalau dibilang berwarna ya enggak berwarna, hitam juga enggak hitam. Jadi Puye gitu iya, ya, gitu, warnanya Puye. Puye gitu ya. Oh, Sampai jadi sekarang. julukan ya ternyata ya. Oh, ya sudah. pertama ya agak apa sih ini, cuman ya lama-lama keren juga gitu. Malah banyak yang kenal Malah- ya nama malah- Capo Puye daripada nama asli Nama ya. asli bener itu. Wah, ini kayak nama panggung ini. Misalnya artis nggak tahu nama aslinya, malah Saya tahunya sendiri nama teman ya panggungnya. dari dulu nggak tahu ini. Nama Malah aslinya nama aslinya nggak tahu ya. Wah, rahasia katanya. Dulu gimana awal ceritanya bisa gabung di sini? Memang udah tertarik atau gimana dulu, atau diajak atau gimana? Awal mula saya gabung dengan teman-teman ini dulu kan kita juga ada futsal, ada futsal rutin, ada futsal rutin, dan saya juga kan suka olahraga meskipun nggak terlalu bisa olahraga, cuman suka sama namanya sepak bola. Jadi saya ikut, lihat-lihat kok komunitas ini kental dengan kekeluargaannya, di luar ataupun di dalam stadion itu kental. Jadi persaudaraan komunitas ini itu kuat. Jadi ikut futsal, habis selesai futsal gabung ya cuman gabung-gabung aja, lama-kelamaan mulai tumbuh cinta sama komunitas ini, terutama sama teman-teman ini. Ya, udah nyaman ya. Sudah nyaman, visi dan misi kita juga sama. Jadi ya seperti air yang mengalir sampai sekarang. Wow, luar biasa. Oke, pastinya kan banyak sekali ya cerita-cerita seru yang akan kita bagi nantinya. Tapi kita tahan dulu. Kita akan lanjut lagi nanti ya, kita break sebentar ya. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan lagi obrolan seru kita setelah jeda pariwara berikut. Jangan kemana-mana. Saking rata mrebeki mungsuhira. Salam Indonesia. Beragam info event, komunitas dan tokoh seni budaya siap menyegarkan suasana di ruang santai Anda malam ini. Info menarik apa yang bakal dikupas di Jogjanesia episode kali ini? Didi Ninitowo dikenal karena keunikannya dalam memadukan tarian klasik, rakyat, modern, dan komedi. Ia adalah satu dari sedikit seniman yang menampilkan tari tradisional. Ya
Pemirsa, kita masih bersama-sama di program Surabaya Now dan kita akan lanjutkan lagi obrolan seru kita bareng teman-teman dari komunitas bonek J-Volution. Mas Dian, Mas Capupuye, wah ini saya penasaran banget sih apa aktivitas kegiatan-kegiatan dari komunitas ini? Ya, yang pertama kita itu di komunitas kita mengadakan sering baksos, arti baksos. Jadi santunan kita bikin selalu santunan anak yatim. Terus kita selalu bikin galang dana untuk korban-korban bencana yang ada di Indonesia ini. Terus kegiatan-kegiatan juga kan itu banyak anak-anak kayak arisan gitu. Jadi kita kalau setiap 1 bulan sekali untuk yang cewek-cewek, jadi biar nggak ada rasa kaku kayak gitu, kayak nggak ada kegiatan gitu, kita cewek-cewek itu ngadakan arisan tiap bulan. Para bonita ya? Iya, bonita-bonita. Jadi banyak yang cowok-cowok juga ikut waktu itu gitu. Jadi untuk mengisi waktu, jadi untuk ada kegiatan gitu. Kalau untuk acara akbar itu kita barusan kemarin tanggal 23 Maret kemarin kita ngadakan kopdar akbar. Kopdar akbar itu tergabung dalam arti untuk acara 1 tahun sekali. 1 tahun sekali kita selalu mengadakan acara kopdar akbar itu yang di luar Surabaya. Kemarin kita mengadakan di Pacet. Kita nyewa vela, terus kita senang-senang lah kita di situ. Bentuknya kayak outbound gitu ya, kayak outbound gitu. ya. Gitu banyak permainan di sana gitu. Banyak hadiah-hadiah juga untuk anak-anak, untuk cewek-cewek, untuk ibu-ibu, itu semua kalangan itu bisa merasakan nyaman sekali gitu. Ya nggak jenuh ya. Jadi kan nggak harus fokus supporter aja gitu loh. Kita kan juga di luar kan banyak kegiatan-kegiatan gitu. Tapi yang kegiatan kita yang paling wajib itu ya bagi takjil sama korban. Pasti kita memang supporter, kita pendukung Persebaya, cuman kita juga di luar tribun juga tidak lupakan kegiatan seperti itu. Itu sudah pasti setiap tahun kita lakukan. Bagi takjil ya di bulan Ramadan. Ya, kita juga iuran rantaman atau buat korban, ya uangnya anak-anak sendiri. Kemarin itu kalau korban itu kita berapa kambing? Terkumpul sampai sekitar 4 atau 5 kambing gitu kita. Kayak acara Idul Adha gitu, seperti itu. Ya, itu wajib kalau setiap tahunnya Ya. untuk kita. Untuk anak-anak sendiri. Ya, luar biasa ya. Ternyata banyak sekali ya aktivitas sosial ya yang bisa digalang di situ ya. Terutama itu tadi ya ada yang baksos, penggalangan dana untuk korban bencana alam ya. Itu rutin nggak seperti itu? Ya, harapannya kita sih enggak ada kalangan dana, karena kan kalau kita berharap kan kita juga mendoakan. Cuman ya dari hati teman-teman sendiri aja, kalau ada korban ataupun bencana alam itu sudah gerak tanpa disuruh. Langsung sudah gerak ya. Otomatis ya. Dari terakhir yang kemarin itu kan Selat Sunda. Terus tadi pagi juga di Bungkul kita ngadakan galangan dana buat korban banjir bandang di Papua. Selain itu juga kalau di anak-anak itu yang berbakat ataupun yang suka sepak bola, kita juga ada latihan rutin futsal. Oh, ada juga. Ada juga. Itu gratis ya? Gratis. Siapa yang melatih? Ada tadi teman kita yang nama Somek, Pak Somek sama Pak Piul itu yang mencari bakat. Jadi 2 orang itu kan kita kan terbagi dari ada susunan kepengurusan. Jadi kayak pengurusan itu ada yang bagian ini itu, jadi kita itu saling melengkapi gitu. Jadi ada sendiri. Kalau maksud Mas Capu ini tadi kan untuk futsal gitu. Ya, kalau futsal itu emang kita rutin setiap hari Selasa. Tuh, setiap hari Selasa kita ada latihan rutin, ada tim kita yang untuk mencari bakat gitu. Oh, nanti setelah jadi disalurkan kemana itu? Kita ikutkan turnamen-turnamen yang ada di Surabaya. Kemarin kemarin kita ikut di turnamen Siregar Cup. Itu di sana sampai 8 besar kita gugur. Wow. Lumayan loh 8 besar ya. Iya, nggak apa-apa. Kan kita bisa latih lagi besok-besok kan bisa. Bangga lah bisa membina sampai bisa berprestasi seperti itu kan. Iya. Wow, luar biasa ya.
Jadi banyak sekali ya kegiatannya ya. Banyak Jadi selain di sekali. sosial juga ada arisan juga para bonita. Ini saya Iya. bonita juga loh ini. Saya pakai baju hijau royo loh ini. Menyesuaikan ya. Wah, keren keren keren. Nah, ini kan banyak sekali ya komunitas bonek yang ada saat ini. Nah, ini salah satunya adalah Bonek G-Evolution. Sebenarnya apa sih yang membedakan komunitas ini yang beda dengan komunitas lainnya? Kalau dari saya sih apa bedanya komunitas kita dengan komunitas yang lain? Mungkin sebenarnya sama, cuman pasti tujuannya juga sama. Cuman kita itu tidak hanya ingin memberikan wejangan-wejangan ataupun masukan-masukan kepada anggota hanya untuk diomongan saja. Cuman kita berusaha untuk melakukan itu real di lapangan. Contohnya kayak kita mengumandangkan selalu di anggota bahwa kita harus safety riding, harus pakai helm, harus tertib di lalu lintas. Cuman kalau hanya diomongan tapi kita tidak melakukan kan nanti dilihat anggota itu sama. Jadi kita benar-benar melakukan apa yang kita inginkan. Terutama juga masalah perkoordinasian juga. Kalau mungkin komunitas yang lain berangkat sendiri-sendiri, kita jadikan satu titik tempat kumpul untuk berangkat. Jadi berangkat kita bareng-bareng, pulang pun kita bareng-bareng. Kalau ada apa-apa di jalan kan bisa saling bantu, bisa saling tahu seperti itu. Lebih mempermudah. Jadi lebih mempermudah kalau dikumpulkan jadi satu, terus diberangkatkan, terus pulangnya bareng-bareng, berangkat bareng. Jadi kan koordinasinya kan lebih mudah. Nggak mencar-mencar kalau di sana ini masih jauh, ini ada apa gini kan gitu. Jadi lebih enak, lebih konkret lah anak-anak itu buat untuk mantau gitu. Ini untuk menarik sekali ya cara pengkoordinasian ya. Ya mungkin itu dilakukan pada saat mau berangkat kalau ada pertandingan atau mungkin sudah disounding via grup atau gimana gitu. Biasanya Hamin satu setelah tiket dibagikan kepada korlap masing-masing sudah ada pemberitahuan titik kumpul. Terus apa yang harus dilakukan nanti di titik kumpul, di perjalanannya seperti apa, bahkan di tribun pun kita nanti harus seperti apa sudah dibagikan juga. Jadi sudah ada koridornya ya, Koridor, sudah iya. diinformasikan ya. Kalau yang melanggar gimana? Itu nanti korlapnya sendiri yang akan menegur. Kalau masih dilakukan baru pengurus yang nanti akan turun. Pernah nggak ada seperti itu? Pastilah, Pasti ya? pasti Iya, ada. pasti. Karena kan masih kesadaran diri dari anggota itu tidak dipungkiri masih kecil. Jadi harus terus ditekan agar kita sudah baik tapi kita harus lebih baik. Seperti Iya. itu. Itu gimana untuk cara pendekatannya ke mereka yang susah dikasih tahu gitu? Ya mungkin kita lebih dekatkan lagi. Jadi dari satu orang itu tadi mungkin yang agak bandel kita kasih contoh. Jadi kita mungkin kita tunjukkan ke dia itu ya apa caranya untuk lalu baik. Jadi nggak harus ngelanggar terus gitu. Jadi kita contohkan. Jadi kan mungkin dia kan nanti ngerasa terenyuh hatinya. Jadi lihat kita yang kayak gini, akhirnya dia ikut tuh. Jadi kan ini kan juga bonek gitu loh. Iya. Jadi kan nggak mudah untuk mengarahkan. Jadi kan bonek kan yang terkenal dulu itu anarki, gak ada aturan gitu, yang arogan, yang gitu, sewenang-wenang gitu. Kita kan mau merubah image itu tadi. Jadi kita dasari dari kita sendiri gitu. Jadi tetap ada pengarahan ya, Iya, diawas tetap ada tidaknya pengarahan. ya. Oke, kita nih masuk komunitas ini, kita bisa lebih baik lah daripada yang lain-lainnya. Itu juga sebenarnya imbasnya berguna juga buat diri masing-masing kan. Kita, Ya, kita supaya nggak juga kena tunjukkan masalah, kan? juga akibat apa yang peraturan yang kalian langgar itu apa, kita pastikan tunjukkan kayak nah elemen ya nanti kecelakaannya seperti ini fatal. Kalaupun kalian tidak bertiket di stadion nanti ya lawannya aparat, soalnya kan pasti diusir kalau di GP itu disuruh minggir kalau tidak bertiket seperti itu. Kita juga tunjukkan akibatnya apa yang pelanggaran yang dilakukan oleh anggota. Ya. Oke, ini saya penasaran sekali ya. Ini kan bonek dari para supporter Persebaya gitu kan. Pastinya wah suka banget nih main bola, nonton bola. Ya. Tapi ada juga yang mungkin cuma sekedar ikut-ikutan aja. Nah, mungkin ada yang ingin masuk ke komunitas ini terus macam-macam kan motivasinya. Iya. Nah, itu bisa tahu nggak gimana screeningnya? Banyak memang karakternya orang itu banyak sekali. Jadi selama ini kita itu sudah
paham sekali kalau dengan itu. Ya mungkin kita dasari dari diri kita semua. Jadi kita tahu mana orang yang ini cuma mau ikut-ikutan. Ada banyak sekali itu Mbak, kalau masalah kayak gitu itu. Jadi mungkin kita dari dasari ya apa, dari kita sendiri juga. Jadi kita memang tujuannya kita kan untuk mendukung Persebaya. Jadi untuk mendukung Persebaya itu ya apa, masa mau di grup aja, nggak mau lihat sepak bola, kan gitu. Cuman kan kalau mau gabung juga kita juga punya aturan gitu. Kita bonek tapi kita beraturan. Jadi enggak seliar seperti dulu. Kita juga beraturan, ada aturannya juga yang harus ditaati. Cuman itu semua demi kebaikan anggota semua, bukan untuk siapa-siapa. Cuman itu aja. Harus bukan untuk mengekang, bukan untuk membatasi. Cuma untuk meminimalisir tindakan-tindakan yang tidak diinginkan itu tadi. Gitu ya. Tuh ya. Jadi diajak ngomong dulu ya, motivasinya seperti apa ikutan komunitas ini gitu ya. Aturan kita seperti ini. Kalau memang dia sudah tahu, kebanyakan sih kalau gabungan memang sudah tahu. Cuman sedikit kita beri pengetahuan yang lebih banyak lagi tentang kita, apa yang harus kita lakukan, seperti itu. Wow. Ini di komunitas Bonek Evolution sendiri ada iuran bulanannya nggak? Iuran tetap nggak di sini? Enggak. Nggak ada ya? Nggak ada, soalnya kita kan juga apa ya, kan cuma sebatas komunitas, nggak harus diwajibkan gitu. Jadi kita cuma mengadakan untuk kalau 1 bulan sekali kan kita selalu ada kopdar. Kopdar itu digilir per wilayah gitu Mbak. Jadi wilayah sini waktunya sini, waktunya sini, waktunya situ. Di situ mungkin untuk ada apa, putar kardus baratnya gitu. Jadi seikhlasnya mereka, anak-anak termasuk kita-kita semua untuk mengisi kas itu tadi. Jadi nggak ada iuran yang harus diwajibkan berapa-berapanya. Cuma kita selalu tiap kopdar itu ada putar kardus tiap bulan sekali. Itu berapa-berapa nanti ada laporan untuk masuk kas. Jadi mungkin untuk biaya, untuk peralatan kayak seperti bass drum, kayak joran giant flag itu, stick bass drum juga gitu. Untuk perawatan itu semua. Cuman kita juga tidak mengekang untuk korwil-korwil. Kita kan punya beberapa korwil. Jadi kalau masalah korwilnya ingin mengadakan kopdar sendiri ataupun iuran sendiri, kita bebaskan. Kan setiap korwil kita juga punya kas sendiri-sendiri untuk ya mungkin kalau masing-masing ya untuk anggotanya mungkin kalau waktu pembayarannya belum bisa ada uang, bisa pinjam kas dari uang korwil masing-masing tersebut. Jadi tetap mendukung Persebaya dengan kas anggota kas korwil sendiri itu tadi. Ada berapa korwil sih sebenarnya di Surabaya ini kalau Bonek Evolution sendiri? Evolution sendiri 6. Ada sekitar 6. Jadi satu ada yang tergolong banyak nama-nama juga itu banyak sekali kan, itu mereka semua kan tergantung mereka. Jadi mereka create sendiri ya, tapi tergabung dalam Bonek Evolution. Ya, ada BGV Surabaya Pusat, ada BGV Surabaya Utara, BGV Surabaya Gubeng, PATS itu kalau PATS itu BGV Anak Touring Surabaya, terus ada Generasi of Bonek juga termasuk korwil kita. Ada Hamba Allah juga. Ada Hamba Allah juga. BGV Hamba Allah. Iya. Unik-unik ya. Dari usia berapa sampai usia berapa kisarannya? Ini rata ini Mbak. Kalau yang paling kecil umur berapa? Yang ada gabung di komunitas yang masih umur 8 bulan masih. Anaknya juga sudah diikutkan sudah diikutkan ya. Sampai ada yang 2 masih TK aja udah ber-KPS, sudah didaftarkan sama orang tuanya berkartu Persebaya selamanya ya. Beruniform resmi, anggota resmi. Jadi membonekkan sejak dini. Membonekkan sejak dini. Biasa ini ya. Membonekkan sejak dini. Menumbuhkan nasionalisme, kecintaan pada Persebaya ya. Wah, keren nih, anak TK udah punya KPS. Wah, keren nih pemirsa ya. Wah. Yang paling senior nggak enak ya, bilang paling tua tuh nggak enak ya. Yang paling senior tuh umur berapa? Ada ini umur 50-an, 55 ada 55 itu. Masih aktif juga ya, setiap ada pertandingan ikut gitu ya. Iya. Wah, luar biasa. Nah, ini ketika di tribun nih, saya penasaran banget kan pasti
komunitas Bonek Evolution pasti ada yel-yel khusus ya yang mencirikan gitu kan bahwa ini tuh loh yel-yelnya BGV. Iya. Nah, itu ada berapa yel sih? Kalau untuk bonek sih sendiri banyak yel-yelnya. Sekarang udah banyak lebih kreatif bonek sekarang memang. Cuman kalau yel BGV atau komunitas itu mungkin langsung membaur di bonek. Jadi tidak ada kayak chainnya komunitas ini, chainnya tribun ini situ tidak ada. Jadi chainnya bonek ya. Jadi siapa yang punya ya, semuanya pasti akan disebarkan. Kita nyanyikan bersama-sama saat mendukung Persebaya. Kalau untuk itu, kalau satu komunitas punya chain ya, kita akan bantu untuk agar semua satu tribun itu bisa tahu, bisa menghafal chain tersebut. Gitu. Iya. Jadi kalau chainnya komunitas tidak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Jadi semuanya tiba-tiba udah mengalir aja, pokoknya dari mana mungkin. Apalagi kan sekarang dunia maya ataupun sosmed kan cepat gitu untuk menyebarkan info. Jadi bisa dari situ ya, iya, dari medsos juga medsos juga. ya. Wah, keren nih. Ada yel-yel baru gitu ya. Iya. Jadi nanti mungkin semua bisa mempelajari atau apa. Tinggal ngikuti aja ya Iya. ketika di tribun gitu ya. Oh, seperti ini nadanya Iya. gitu ya. Sering dinyanyikan di tribun utara, juga dinyanyikan di tribun kidul. Semua tribun pasti akan menyanyikan. Oh, ya. Mungkin kalau untuk familiarnya kita ada, ya siapa kita? G-Evolution. Siapa kita? G-Evolution. Siapa kita di Evolution? Ya, gitu. ya, seperti itu yang aja. familiar di anak-anak gitu. Kalau untuk menyapa anak-anak biar semangat gitu. Gitu. Itu bisa membakar semangat ya di Iya. awal-awal tuh. Wah, gitu. Mau nggak nyontoin? Contoh yel-yelnya. Ya cuma itu aja tadi apa? Untuk membakar anak-anak ya cuma itu tadi Biasanya sebutan. kan kalau saya dengar nih untuk biasanya menyapa. nih orang awam kan dengar iwak peyek gitu ya. Oh iya. Sekarang kalau kami jarang. Udah jarang ya. Soalnya bakangnya beda kan ya? rasis. Bakangnya channel apa itu pasti anak-anak nanti rasis. Jadi kita kan image juga, membangun juga nama baik bonek, Persebaya juga. Makanya Apa nih contohnya bisa di ya seperti bajul ijo, Green Force, Persebaya, selamanya dukung Persebaya, seperti itu. Berjanji sampai mati takkan mengkhianati. Oh, keren. Jadi Selamanya dukung Persebaya. Ya mungkin itu. contohnya Iya, yang mungkin Jen. memotivasi pemain aja, yang lebih sering kita akan nyanyikan. Jadi sudah berubah ya sekarang Iya. ya. Ini masa jarang nonton bola ya. Kalau Iwak Peyek itu belakangnya pasti rasis itu anaknya kalau dinyanyikan. Jadi sekarang udah nggak pernah lagi ya Nggak di tribun pernah. malah ya. Malah sekarang yang lebih istilahnya lebih memotivasi, membakar semangat para pemain ya. Lebih Kan sudah nggak nyamannya, positif ya nggak nggak zamannya cen-cen rasis untuk rival. Ya zamannya sekarang ya cen-cen untuk mendukung pemain. Karena itu yang dibutuhkan oleh pemain. Iya. Karena kita kan juga pemain ke-12. Kenapa? Kita kan pemain ke-12. Oh, pemain ke-12. Apa itu maksudnya pemain ke-12? Ya pendukung tim, itu kan iya, supporter kan iya, lebih betul. terkenal juga pemain ke-12. Oh iya betul, kan anggotanya kan 11 ya. Pemainnya kan 11, kita kan Iya. 12. Kalau nggak ada orang 12 kan Iya betul. sepi. Betul. Yang menentukan menang atau tidaknya tim juga dari situ ya Iya, sebenarnya iya, supporter ya. dukungan. Kalau kita hanya diam aja kan pemainnya juga nggak ada motivasi. Iya. Kalau kita berisik, bersuara lantang, berdiri di tribun kan, pemain pasti akan lebih semangat dan motivasi. Nah, ini Mas Capupuya yang create koreonya ya. Iya, komando tribun. Gimana itu? Koreonya gimana? Tiba-tiba aja langsung terlintas atau emang udah disiapin atau gimana? Kalau koreografi mungkin sudah disiapkan dari jauh-jauh hari. Cuman kalau gerak-gerakan tangan ya otomatis saja seperti itu. Cuman kan saya juga ada partner, enggak saya sendiri. Ada Kak Desi, itu sebagai partner saya di Tribun Kidul. Kalau Kak Desi yang ngecen atau penyanyi, saya yang menggerakkan anak-anak. Seperti itu, saling bergantian. Wow, wah, seneng banget ya pastinya di situ ya. Euforia ya. Seru, Wah, seru. Seru ya. Rame. Hiburan masyarakat. Hiburan masyarakat ya. Wah, ini inspirasi koreonya dari mana tuh biasanya? Kalau biasanya kalau koreografinya itu dari momen kayak ada momen mungkin teman-teman ada yang meninggal gitu, kita suarakan, kita aspirasikan kepada koreo. Kalaupun Persebayanya selalu kalah mungkin satu dua pertandingan ketiga kita pasti bikin koreo
menunjukkan ekspresi kita ataupun apa yang kita inginkan kita wujudkan di koreo tersebut. Seperti itu. Wah. Jadi enggak asal koreo sih, Unik pasti ada ya? tema. Oh, Pasti ada gitu. tema. Jadi ketika misalnya ada momen-momen Iya. barusan kegolan gitu ya, Persebaya misalnya seperti itu juga beda ya? Beda. Oh. Karena kan moodnya teman-teman di tribun itu memang kan naik turun. Iya, Kalau enggak iya. gol-gol ya sudah. Suaranya sudah sedikit pelan. Nah, tugas saya dan komando tribun untuk menyemangati teman-teman di tribun. Oke. Wah, ternyata sampai sebegitunya ya pemirsa ya, luar biasa ya. Oke. Baik, nanti kita lanjut lagi ya, kita break sebentar. Kita akan jeda dulu untuk pariwara berikut dan pemirsa kita akan lanjutkan lagi obrolan seru kita setelah yang satu ini tetap di Surabaya Now. Sumo, baru juga main sebentar, masa sudah lapar sih? Itu kan memang sudah hobiku. Kalau melakukan apa saja, harus makan selalu. Gitu loh. Sebentar lagi deh. Hebat. Happy Teh kelihatannya senang sekali. Iya dong. Oh, Happy baru dapat uang ya. Bukan dong. Ya, selamat malam pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program Hukum di Mata Bowo, program yang mengulas tentang kabar-kabar hangat terkini. Secara hukum tetap bertanggung jawab. Tetap bertanggung jawab dikarenakan ini terpas salah benar, tapi meskipun maksudnya Ya. kecelakaan tidak disengaja, kecelakaan tidak lalu dan sebagainya. Ada suatu perjalanan meskipun itu tidak ada tapi sudah terikat, sudah menjadi itu jelas. Nah, oleh karena itu penting. Nah, pemirsa, kali ini Inspirasi Gaya akan mengajak Anda jalan-jalan ke kawasan Malioboro untuk berburu tas etnik. Meski berbahan natural, namun model-model tas ini sangat menarik dan pas untuk digunakan dalam berbagai kesempatan baik formal ataupun non-formal. Meski dijual di kaki lima Malioboro, kualitas dari tas-tas berbahan natural dan etnik ini Ya pemirsa, balik lagi di Surabaya Now bareng teman-teman dari komunitas Bonek Jevolution. Mas Tian, Mas Capopuye, menurut Anda berdua, nah ini apa sih karakter dari supporter zaman now? Harusnya seperti apa? Ini Mas Capo ini. Kalau supporter sekarang khususnya untuk bonek pendukung Persebaya itu ya tujuan dasar kita apa? Supporter. Supporter itu apa? Pendukung sebuah klub kan. Kalau kita datang ke stadion hanya untuk duduk, tapi kita tidak memberikan semangat pemain, buat apa? Gitu. Mendingan di rumah saja, nonton di TV. Kalau kita zaman sekarang datang ke stadion ya, kita berdiri dan bersuara. Kita nyanyi, ngecen bersama-sama untuk memberikan semangat buat pemain Persebaya. Walaupun tertinggal, walaupun keadaan unggul, kita tetap akan berdiri dan bersuara. Kalaupun nanti di akhir laga suara kita habis, badan kita capek-capek, tapi kalau Persebaya yang diberi kemenangan itu semuanya akan hilang. Jadi kalau supporter zaman sekarang ya seperti itu. Jadi tidak ada zamannya kita datang ke stadion cuman di luar tapi tidak bertiket, itu sudah tidak zamannya. Kita datang bertiket, di tribun kita berdiri dan bersuara. Seperti itu. Menyemangati pemain ya. Jadi bukan bikin rusuh ya, bukan. seperti itu ya. Seperti itu. Kalau dari Mas Tian, apa nih kalau supporter karakter. zaman now nih sekarang karakternya? Ya mungkin berbagai macam karakter sekarang. Tuh, jadi mungkin yang banyak sekarang ini lebih banyak cewek-ceweknya. Oh. Gitu. Jadi banyak bonitanya ya? Iya. Jadi dulu kan waktu dulu kan
bonek kan dicap jelek, arogan. Jadi untuk kaum perempuan itu tidak berani, takut gitu. Takut, jadi mungkin sekarang itu yang lebih familiar itu cewek-ceweknya. Jadi lebih banyak pemandangan cantik-cantik ceweknya gitu. Bisa refreshing ya, nonton Iya. bola sambil refreshing ya. Oh ya. Yang penting menyemangati Persebaya seperti itu ya. Ini bukti kecintaan yang luar biasa nih dari para supporter ya. Jadi harusnya memang supporter zaman now tuh seperti itu ya. Jadi sudah nggak lagi zamannya bikin rusuh. Nggak zaman lah. Bikin arogan di kekacauan gitu ya. Sudah nggak nyaman. Yang dibilang sama Mas Tian tadi juga, pertamanya juga perempuan-perempuan itu hanya ikut. Zaman lo ya perempuan juga bersuara lantang. Mungkin lebih apa ya, lebih semangat daripada cowok yang perempuan zaman sekarang. Karena mereka mungkin kalau perempuan kan kalau sudah cinta kan lebih lebih ekspresinya lebih menyuarakan kecintaannya pada para pemain-pemain Persebaya sendiri ya, luar biasa ya. Wow. Saya sampai nggak ngira loh sampai segitunya ya. Banyak juga ternyata ya para bonita sekarang ya. Banyak sekarang. Keren. Nah, ini dari sekian banyak pandangan dari masyarakat kan sampai saat ini itu masih agak susah gitu ya meyakinkan masyarakat bahwa bonek itu rusuh, anarkis, apalagi kalau tim yang didukung itu kalah. Nah, seperti itu. Gimana itu caranya supaya mengedukasi ke teman-teman supporter sendiri supaya jangan bikin rusuh kalau kalah. Menang sih nggak masalah kan gitu, mungkin mereka udah happy, tapi kalau salah itu kayak marah gitu ya. Melampiaskan kemarahan itu di sekitarnya, bahkan banyak yang para penjual yang ada di sekitar stadion itu takut tutup. Nah, seperti itu. Gimana cara mengedukasi ke teman-teman? Memang kalau masalah seperti itu, segunung kebaikan bonek, kalau ada satu yang membuat rusuh, runtuh kebaikan bonek itu semua. Itu memang benar. Mungkin kalau di masyarakatnya, kita sekarang kan setiap tribun itu ada koordinator. Ada koordinator tribun di dalam maupun di luar lapangan. Mungkin dari situ sedikit akan mengurangi kegiatan-kegiatan negatif teman-teman bonek yang arogan, yang tetap arogan, yang masih sulit untuk diberitahu. Itu kita ada koordinator, ada koordinasi itu. Sampai mungkin di penjual-penjual juga itu ada salah satu tim yang pasti akan menjaga di sana. Jadi Mas sekarang ada ya? Ada. Jadi salah satu perwakilan. Jadi kita akan koordinasi sama manajemen, termasuk juga Parpol juga. Sama Parpol juga berarti ya? Berarti naungannya udah luas sekarang ya? Wah, luar biasa ya. Melindungi para penjual juga dari sekitar situ juga. Wow. Soalnya kan juga kasihan mereka kalau jualan, cuman ada teman-teman kalau bikin rusuh di stadion ataupun di luar stadion itu kan kasihan. Jadi juga kalau kita image bonek kita yang kita awali dengan baik, mengedukasikan bonek itu sudah baik, tapi kalau masih ada yang rusuh itu percuma. Jadi tetap kita pelan-pelan untuk merubah itu. Iya. Kalau dari Mas Tian sendiri gimana? Dari saya itu sebetulnya sama. Kita sekarang itu sudah dipermudah. Jadi dari komunitas-komunitas yang ada di Surabaya yang tergabung di tribun-tribun, kita kan selalu ada perwakilan untuk koordinator. Jadi kita dimintain dari komunitas itu dipermudah untuk meminimalisir anggota kita yang ada di bawah. Jadi untuk mengurangi tindakan-tindakan yang tidak diinginkan. Kalau sewaktu Persebaya kalah, mungkin ada dari perwakilan dari perkomunitas itu yang turun di tribun, di dalam maupun di luar. Jadi untuk meminimalisir semua tindakan yang tidak diinginkan. Kalau di Lagahum itu mungkin sedikit kejadian, yang kebanyakan itu di luar. Pas itu Lagawe itu kan banyak bonek yang belum terkoordinasi. Iya betul. Itu yang susah. Sampai sekarang masih. Yang di luar stadion itu ya? Lagawe. Waktu Lagawe. Lagawe. Iya. Main di luar lawan tim luar kandang. Ya di luar kandang itu yang sampai sekarang masih susah. Familiarnya. Mereka belakang sendiri gitu ya, karena juga nggak mengerti motivasinya apa gitu ya. Familiarnya sekarang sih yang disebut orang-orang bowling.
Apa itu bowling? Bonek maling. Oh. Kalau saya sedikit tidak setuju nama bowling itu. Kalau saya bonek ya kalau itu oknum, kita bilang Iya, oknum. oknum Jadi kalau ya. oknum yang memakai baju Justru malah mencoreng Itu yang nama mencoreng. bonek sendiri Jadi ya. itu yang lagi Yang sekarang. lagi ramenya itu emang gitu, lagi laga awal di luar. Itu selalu kayak gitu, pasti ada kejadian. Jadi untuk merasakan untuk warga setempat sering sekali kayak gitu. Jadi dia itu mengatasnamakan bonek. Dia mengatasnamakan bonek. Tapi bukan. Karena Tapi dia itu bukan bonek sebetulnya. Soalnya banyak survei kemarin sudah banyak yang survei dari tim-tim Tribun tadi koordinator itu banyak yang turun ke jalan menyurvei. Itu memang bukan bonek. Dia itu ditanyain, kasih contoh. Baik, dia kan kelihatan kalau itu emang bukan Memanfaatkan bonek. situasi aja Iya, ya. memanfaatkan situasi keramaian. Dia menang masa, gitu, masa besar. Jadi kesempatan mereka itu. Sebetulnya itu bukan bonek. Gitu. Jadi yang the real boneknya itu malah justru yang terkoordinasi Iya. seperti itu termasuk ya. di BGV ini kita sebisa mungkin kalau laga away kita koordinasi berangkat sama-sama. Kalau itu kan di bonek nama familiarnya teretetet, kita teretetet. Oh, apa itu teretetet? Ya kalau away, kalau anak-anak bilang itu kita teretetet, kita away, kita sewa bis, mobil. Tapi sebelumnya kita juga sudah bertiket, sudah punya tiket. Kalau kita tidak punya tiket ya kita tidak memberangkatkan. Jadi lebih baik kita nonton di Surabaya non-bar, kita non-bar di Surabaya. Daripada kita away tapi kita tidak bertiket, nanti di sana kan malah menyusahkan. Betul. Menjadi beban untuk panpel di sana. Jadi kita putuskan kalau BGV tidak punya tiket ya kita non-bar aja di Surabaya. Ini setiap pertandingan Persebaya di luar gitu selalu datang nggak komunitas BJV? Selalu ada. Selalu ada. Perwakilan dari anak-anak itu. Sekarang kita ya di Tribun gitu kan kita punya jatah tiket, jadi banyak. Soalnya dari kalangan kita BGV sendiri kan komunitas ini banyak berbagai golongan. Ada golongan yang menengah ke bawah, menengah ke atas. Jadi selalu ada. Jadi via jalurnya itu banyak sekali, ada yang jalur pesawat, 1-2 orang, ada yang jalur darat, tuh naik kereta, naik bis gitu. Anak-anak. Keren ya ternyata. Bentuk kecintaan untuk Persebaya. Iya, bentuk nggak bisa kecintaan diukur. untuk Persebaya ya, luar biasa ya. Kemanapun bertanding, ikut, datang, mendukung. Wah, luar biasa. Oke, ini harapannya apa nih kedepannya dengan adanya komunitas BJV ini? kalau dari saya harapan saya adanya BGV ikut membantu para tetua-tetua ataupun komunitas lain yang sudah mempunyai visi dan misi memberikan image baik terhadap bonek. Di BGV kita akan lebih merealitakan visi dan misi tersebut. Jadi harapan saya untuk teman-teman BGV ataupun bonek lebih kreatif, lebih total untuk Persebaya. Jadilah bonek yang cerdas, dari supporter yang cerdas zaman sekarang. Oke, kalau dari Mas Tian sendiri apa nih harapannya? Harapannya yang awal ya kita itu semoga komunitas kita bisa diterima di kalangan komunitas-komunitas yang lain yang ada di Surabaya. Awalnya itu. Terus selanjutnya mungkin harapan dari kita untuk bisa jauh lebih baik lagi untuk mendukung Persebaya, banyak cara untuk mendukung Persebaya, tapi enggak selalu segala cara yang dibuat. Soalnya kemarin-kemarin kan sudah kejadian sering banyak tindakan-tindakan untuk mendukung Persebaya itu yang tidak sampai dimasuk akal gitu. Jadi sampai akhirnya merenggut nyawa, mungkin sampai terjadi bentrok gitu. Harapan-harapan dari kita semoga bonek komunitas yang ada di Surabaya bisa jauh lebih baik lagi, belajar untuk lebih baik lagi. Itu aja, mungkin dikuatkan kekompakan, sedulurannya itu nomor 1 anak-anak. Itu aja dari saya. Kita juga punya slogan sih di BGV, membangun
membangun, menata dan menjaga. Maksudnya kita itu dari kita mengawali membangun nama baik bonek, menata nama baik bonek dan juga menjaga nama baik bonek. Mungkin dari situ. Luar biasa ya. Ya. Membangun, menata, menjaga nama baik bonek. 3M gitu ya. Itu yang luar biasa nih pemirsa ya. Harus jadi bonek yang smart gitu ya. Bonek zaman now harus seperti itu, tidak anarkis gitu ya. Supaya image-nya itu jadi baik ya. Wow, luar biasa. Mudah-mudahan bisa diterima oleh masyarakat. Ya, pastinya begitu. Amin. Terima kasih ya, Mas Tian, Mas siapa Puye sudah hadir di Surabaya Now, sudah menginspirasi kita semua, apalagi juga pemirsa yang ada di rumah ya. Nah, siapa tahu dengan adanya ini bisa berubah nih image-nya. Oh, ternyata nggak semua bonek itu rusuh gitu ya. Ada juga bonek yang terkoordinasi dan juga sudah tertata. Dan malah berusaha menjadi yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Itu keren sekali, luar biasa. Terima kasih. Oh ya, salah satu nyali ya. Wah, itu yang paling penting ya, bonek ya. Lupa dari tadi. Iya, dari tadi lupa nih. Nggak apa-apa. Keren-keren. Baik, pemirsa, kebersamaan itu penting tidak hanya untuk menjaga silaturahmi saja, tapi juga bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik lagi ke depannya. Saya Fariame beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita ketemu lagi minggu depan. Salam Surabaya Now.